Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Sipikir Hondro. Biarlah perenungan firman Tuhan ini akan terus menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Dan jika di pagi ini, kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kami percaya Tuhan, bahwa ini adalah bentuk penyertaan-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Mayor Sipikir Hondro. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama akan menjadi kekuatan bagi kami. Berkati pelayanan Mayor Sipikir Hondro, berkati semua pendengar Radio Cakrawala. Ini doa kami Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang
jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Oasis saat ini. Tema renungan kita saat ini adalah tersedia jaminan Tuhan. Tersedia jaminan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34a, saya akan bacakan. Matius 6 ayat 33 sampai 34a. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari yang akan kita lalui masih terbentang di depan. Ibarat sebuah jalan panjang dengan segala keindahannya, tetapi juga dengan keberadaan kesulitan-kesulitan di jalan itu, tikungan-tikungannya, tanjakan-tanjakannya, ataupun juga bagian-bagian jalan itu yang curam barangkali. Nah, menjalani kehidupan setiap hari ibarat menjalani perjalanan yang bukan saja keindahannya yang dinikmati, tetapi tantangannya juga. Jika jalan itu hanya lurus dan rata saja, mungkin tidak ada masalah. Tetapi bagaimana jika tiba pada ruas tanjakan, pada ruas jalan curam, atau pada ruas jalan setapak, dan batu-batu cadas barangkali? Bisa jadi banyak orang yang takut dan khawatir untuk melewati jalan seperti itu. Barangkali saudara adalah salah seorang yang khawatir menjalani hidup dalam hari-hari belakangan ini. Karena yang terbayang hanyalah kegagalan atau kengerian, dan tidak menutup kemungkinan bilangan orang Kristen lainnya tidak sedikit jumlahnya yang sama dengan yang saudara khawatirkan. Saudaraku, Alkitab menegaskan bahwa bagi saudara dan saya tersedia jaminan Tuhan atas hidup kita. Sebab Tuhan sendiri yang menyediakan jaminan bagi orang percaya. Saudara, apa yang dapat disediakan Tuhan sebagai jaminan dari Dia atas kehidupan kita sebagai umat-Nya? Jawaban dari pertanyaan seperti itu adalah bahwa kalau kita bertanya apa yang dapat disediakan Tuhan sebagai jaminan, semua dijamin oleh Tuhan, itu jawabannya. Semua dijamin oleh Tuhan. Dan salah satunya adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kitab Imamat 26 ayat 4 berkata, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladang akan memberi buahnya. Pada masa perjanjian lama, bagi umat Israel, tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Sehingga mereka sangat meyakini bahwa
Kebutuhan mereka hanya akan terjamin selama tanah itu subur. Jadi, ayat tadi menyatakan tentang tersedianya jaminan Tuhan atas kesuburan tanah. Tersedianya kesuburan tanah yang juga merupakan jaminan dari Tuhan yang akan memberi hasil, dan jaminan Tuhan juga atas tumbuhnya pohon-pohon di ladang yang akan menghasilkan buah. Jadi, kalau kita melihat bagaimana pernyataan Tuhan tentang jaminan yang diberikan dalam kebutuhan umatnya, maka sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Saudara, kalau Tuhan memberi jaminan, lalu pertanyaannya, kenapa kita masih bisa khawatir? Kalau firman ini mengatakan bahwa Tuhan memberi jaminan, tapi mengapa ada orang Kristen yang masih penuh kekhawatiran dalam hidup ini? Kekhawatiran memang bisa timbul bukan karena jaminan Tuhan yang diragukan, tetapi mungkin kehidupan rohani atau mungkin hubungan kita dengan Tuhan bermasalah. Hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Tuhan mengatakan supaya umatnya mengikuti dan menaati ketetapannya. Tetapi manusia lebih mengikuti keinginan dirinya sendiri dan lebih taat kepada aturan yang dibuat oleh diri sendiri. Nah, ini yang merusak hubungan kita. Ini yang membuat hubungan tidak baik dengan Tuhan. Ketika kita menjalani kemauan kita sendiri, bukan maunya Tuhan. Coba kita selidiki hati kita. Apakah kita sudah mengikuti dengan benar atau kita sudah taat pada perintah Yesus? Salah satu misalnya dalam pembacaan kita tadi, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba kita ingat, apakah kita sudah benar-benar lebih dahulu mencari Tuhan dalam memulai semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari? Jadi kalau kita khawatir bukan karena Tuhan tidak menjamin, tapi kita sendiri mungkin tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Coba kita ingat hal itu. Coba diingat ketika bangun pagi, apa yang saudara pegang? Kalau di tempat-tempat yang sudah ada sinyal, sudah ada internet, saya kira banyak orang yang lebih dahulu cari HP-nya daripada cari kitab suci, renungan hariannya. Saya kira banyak terjadi di antara anak-anak Tuhan seperti itu. Sedangkan firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa kita tidak khawatir? Nah, akhirnya ketika kita mencari yang di luar Tuhan, kita lebih dahulu mencari yang bukan firman Tuhan, maka seringkali sepanjang hari-hari yang kita jalani, ada kegelisahan dalam hidup kita. Ada ketidaktenangan dalam kehidupan kita. Karena mungkin kita mendapatkan kabar dan berita yang menakutkan. Berita-berita dalam dunia ini yang menakutkan kita. Berbagai macam masuk di dalam pikiran kita. Tapi kalau kita mencari Tuhan, lebih dahulu mencari Tuhan, ketika kita memulai hari kita, kita mencari Tuhan, kita mencari firman-Nya, kita membuka firman-Nya, membaca firman-Nya bersama keluarga. Saudara, saya percaya apapun yang kita hadapi sepanjang hari, kita sudah memperoleh kekuatan. Ada kekuatan yang kita peroleh dari firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka kita tidak akan khawatir, karena jaminan dari Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ia yang memberi jaminan untuk kita mampu menghadapi apapun yang terjadi. Bukan hanya jaminan atas kebutuhan kita, tapi juga jaminan untuk memberi ketahanan kepada kita. Ketahanan pikiran kita, ketahanan dalam perasaan kita, ketahanan untuk menghadapi apapun. Tuhan akan berikan kepada kita
ketika kita mencari Dia dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita harus segera merubah cara kita. Kalau selama ini kita sudah terjebak dengan fasilitas-fasilitas yang membuat kita menomorduakan Tuhan dalam hidup kita, maka saatnya sekarang ini untuk merubah pola kita, merubah cara kita. Karena firman ini mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Coba diingat juga, setiap hari Minggu apakah kita sudah datang ke tempat ibadah? Atau mungkin banyak orang Kristen justru mencari tempat yang lain, menghindari ibadah, menghindari persekutuan. Atau pada waktu kebaktian, apakah memang sudah beribadah dengan benar? Atau mungkin banyak kita yang hanya sibuk dengan HP kita barangkali, sibuk dengan urusan kita sendiri, sementara kita ada di dalam gereja, kita sedang beribadah. Mungkin banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa kedatangannya ke tempat ibadah itu bisa saja tidak menjadi pujian bagi Tuhan. Terlebih lagi bisa saja menghina Tuhan karena sikap yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Seorang penulis terkenal yang banyak telah menulis buku, Rick Warren, mengatakan, penyembahan itu harus murni dan sepenuh hati. Itu bukan hanya soal mengucapkan kata-kata yang benar. Anda harus bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan. Pujian tanpa kesungguhan hati sama sekali bukanlah pujian. Itu sama sekali tidak berharga dan adalah penghinaan kepada Tuhan. Saudara, kalau tidak sungguh-sungguh kita mengucapkan pujian kepada Tuhan, sama halnya menurut tulisan itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah, maka ibadahnya akan berkenan kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan orang-orang Kristen seperti ini tidak akan khawatir dengan apapun. Sebab ada keyakinan yang kuat dalam hati bahwa Tuhan menyediakan jaminan bagi kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh mencari dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, seperti saya katakan di atas tadi bahwa kekhawatiran bisa timbul bukan karena jaminan Tuhan. Mungkin kita ragu jaminan itu, tetapi mungkin kehidupan rohani dan hubungan manusia dengan Tuhan tidak baik. Salah satunya tadi saya contohkan di atas, yaitu kaitan dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Namun demikian, banyak lagi perilaku-perilaku orang-orang Kristen yang mungkin juga perlu kita perbaiki agar benar-benar kita hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, sebuah kutipan dari salah satu buku, penulis ini mengatakan, perilaku para pengikut Yesus merupakan akibat yang wajar dari hubungan pribadi mereka dengan Allah, Bapa mereka. Menarik, saudara, kutipan ini. Perilaku para pengikut Yesus merupakan akibat yang wajar dari hubungan pribadi mereka dengan Allah, Bapa mereka. Jadi, tingkah laku kita, perilaku kita setiap hari, itu merupakan cerminan bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hidup dengan jujur, berperilaku adil, sikap menghargai orang lain, tidak melakukan zina, tidak suka menerima suap ataupun memberi suap, tidak memanipulasi kebenaran dan keadilan, tidak melihat gambar-gambar maupun video-video porno, dan apapun yang berbau porno,
adalah merupakan beberapa contoh dari sekian banyak perilaku yang dapat menunjukkan siapa seorang Kristen itu sebetulnya dan bagaimana sesungguhnya hubungan dan keadaan rohani seorang Kristen itu di hadapan Allah. Di depan manusia memang bisa saja orang berpura-pura sangat rohani, tapi ingat bahwa di hadapan Tuhan semua terbuka. Tidak bisa manusia berpura-pura di depan Tuhan. Jika ada orang-orang Kristen masih suka melakukan perbuatan-perbuatan kontra moral Kristen yang seperti dicontohkan di atas tadi, kemudian merasa sepertinya Tuhan diam saja dan tidak melakukan tindakan apa-apa, sebetulnya Tuhan bukan diam. Tetapi Rasul Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9b, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau kita merasa bahwa saya melakukan kejahatan, saya jauh dari Tuhan, saya tidak sungguh-sungguh beribadah, toh juga saya menjalani hidup baik-baik saja. Saudara, firman ini mengatakan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Selagi Tuhan beri kepada kita waktu, segera datang kepada Tuhan, merubah pola kehidupan kita, dan segera meninggalkan cara hidup yang lama, segera bertobat. Firman ini maksudnya adalah agar semua orang yang masih terus berperilaku yang tidak wajar sebagai orang Kristen, maka segera bertobat. Sehingga Tuhan akan memberi pengampunan, dan akhirnya hubungan dengan Tuhan dapat kembali dipulihkan. Nah, saat-saat pengampunan dari Tuhan diterima, pada saat itu pun akan diikuti dengan perasaan lega sukacita bagi jiwa yang disertai dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dalam hati kita ada ketenangan. Sebab salah satu yang mendatangkan sukacita tersebut adalah adanya keyakinan bahwa Tuhan telah menyediakan jaminan dalam kehidupan setiap orang yang bertobat dan yang beroleh pengampunannya. Itu yang membuat hati mengalami sukacita, karena Tuhan telah menyediakan jaminan dalam kehidupan setiap orang yang bertobat dan yang beroleh pengampunannya. Saudara, kita imani itu, bahwa Tuhan menyediakan jaminan kepada kita jika kita hidup dengan Dia, berbalik dari jalan kita yang salah dan kembali kepada jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, kalau ada pengikutan dan ketaatan terhadap Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, termasuk kebutuhan hidup setiap hari di hari-hari belakangan ini yang mungkin kita begitu khawatir. Saudara, ingat bahwa Tuhan punya cara memberikan tepat pada waktunya, pertolongannya akan hadir dalam hidup kita. Ibarat hujan yang didatangkan Tuhan tepat pada waktunya atas tanah ladang umatnya. Demikian Tuhan memberikan jaminan ketersediaan setiap kebutuhan hidup yang dibutuhkan tiap-tiap hari. Dalam bagian B dari ayat 33 Injil Matius pasal 6 tadi, di sana juga Yesus mengatakan bahwa tersedia jaminan bagi setiap orang yang terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab dengan demikian, maka semua yang lainnya akan ditambahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita dekat dengan Tuhan. Tuhan akan mencukupi, karena ialah jaminan dalam hidup kita. Haleluya. Amin.
setia. Janji-Mu jaminan hidupku, tak pernah Kau meninggalkanku. Anugerah-Mu nyata dalamku. Ku puji tinggi nama-Mu, Tuhanku, lebih dari segalanya. Ku mengasihi-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan dan Rajaku. Tiada yang seperti-Mu, Kaulah segalanya. Saat harapanku telah sirna, Kau datang menolong hidupku. Tak pernah Engkau membiarkan ku sendiri tanpa kasih-Mu. Ku puji tinggi nama-Mu, Tuhanku, lebih dari segalanya. Ku mengasihi-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan dan Rajaku. Tiada yang seperti-Mu, Kaulah segalanya. Ku puji tinggi nama-Mu, Tuhanku, lebih dari segalanya. Ku mengasihi-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan dan Rajaku. Tiada yang seperti-Mu, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.